Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone Tecno yaitu Pova 6 Pro. Memiliki chipset 5G yaitu MediaTek Dimensity 6080 dengan RAM besar yaitu 12GB plus layar Full HD Plus AMOLED 120Hz. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Apakah akan lebih powerful daripada seri basicnya Pova 6 dengan Helio G99? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama untuk pengaturan tentu internet menggunakan wifi, kemudian brightness dan suara sama-sama saya set maksimal. Refresh rate ada di 120Hz, kemudian mode game sudah aktif. Untuk kondisi baterai ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik maksimal bisa sampai di Ultra dengan frame rate maksimal di Super. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik Ultra Super rata kanan. Untuk gameplay ternyata Mobile Legends tidak jadi kendala sama sekali, soalnya untuk gameplaynya sudah lancar, gerakannya smooth dan jarang saya rasakan adanya lag yang sampai mengganggu. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 87,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sudah cukup stabil, walaupun memang masih lumayan naik turun. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 28 menit, baterainya berkurang hanya 4% saja. Mobile Legends yang dimana untuk di grafik Ultra ini sudah lancar teman-teman. Saya rasa untuk FPS-nya rata-rata ada di 80 ke atas ya, bisa dilihat. Lancar guys. Oke, mantap ya. Lancar jaya. Walaupun di kondisi yang cukup ramai, ini dia. Oh, agak drop tadi di 70-an. Game yang kedua adalah PUBG Mobile. Untuk grafik di sini mantap karena maksimal bisa sampai di grafik HDR dengan frame rate ultra. Sedangkan kalau kita set di grafik smooth bisa sampai frame rate ekstrim. Sehingga pada tes kali ini tentu saya bermain di grafik smooth ekstrim. Untuk gameplay sesuai dengan harapan, yaitu gerakannya bisa sangat smooth. Berkat frame rate-nya yang bisa sampai di ekstrim. Jadi mentok ya sampai di 60 FPS. Hanya saja yang sangat disayangkan, saya rasa performa smartphone ini masih agak kewalahan untuk mempertahankan FPS-nya supaya stabil di 60 FPS. Sehingga frame rate-nya masih lumayan naik turun yang membuat gameplaynya kadang terasa agak rendet. Cuma tetap saya rasa ini masih oke untuk dimainkan. Untuk gyroscope sudah hardware sehingga gerakannya cepat, responsif, dan presisi. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 56,1 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini naik turun walaupun hanya tipis-tipis saja. Cuma tetap membuat feel gameplaynya jadi tidak smooth-smooth banget. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 20 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Ya, ini dia kita bermain PUBG Mobile yang dimana untuk grafiknya di smooth extreme. Ya, bisa sampai di 60 FPS teman-teman. Jadinya gerakannya sudah mulus lancar. Bisa dilihat ya, ini nyaman. Oke, kita langsung aja coba turun. Ya, bisa dilihat gerakannya nyaman. Walaupun kadang agak rendet dikit ya teman-teman. Tapi setidaknya ada di kisaran 50 FPS. Jadinya ini nyaman sih. Soalnya kayaknya Pova 6 biasa belum support ya sampai di smooth extreme, sedangkan di yang Pro ini sudah support. Walaupun memang dia smoothnya itu agak kurang bisa dipertahankan, jadi kadang terasa agak rendet-rendet dikit, cuma masih nyaman sih.
Dan untuk gyroscope juga tentunya sudah hardware. Nyaman ya, ada di 50-an Nah, drop lagi di 51 tadi. Kita lanjut ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2024. Untuk grafik di sini saya set maksimalnya yaitu high 60 fps. Untuk performa ternyata Tecno Pova 6 Pro saya rasa masih agak kurang karena bermain eFootball di grafik maksimalnya masih sedikit kewalahan. Jadi frame rate-nya tidak bisa maksimal. Dengan gameplay yang masih agak rendet-rendet, tapi overall memang sudah lancar. Rata-rata FPS yang dapat adalah 52,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya juga lumayan naik turun. Dan performanya juga tidak bisa stabil di kisaran 60 FPS. Sangat disayangkan. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2024 sekitar 14 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, ini dia kita bermain eFootball 2024. Di grafik yang tinggi atau maksimalnya yaitu high 60 fps, teman-teman. Bisa dilihat ini dia untuk performanya. Ya, saya rasa di sini performanya agak kurang maksimal ya, teman-teman. Soalnya coba dilihat. Diperhatikan dengan seksama, ini masih agak rendet-rendet, teman-teman. Dan FPS-nya ada di 54 ini sekarang, 54-50. Jadi performanya masih agak kurang. Padahal sudah saya aktifkan. Nah, sudah mode performance ya. Tapi FPS-nya masih kurang maksimal, teman-teman. Bisa dilihat. Soalnya saya simpelnya, kalau semisal ngetes gaming suatu smartphone, terutama yang kelas entry to mid ya, itu paling mudah lihat performanya dari main eFootball aja. Kalau semisal di high 60 fps sudah lancar, berarti performanya sudah oke. Cuma ini masih agak rendet-rendet, teman-teman. Jadi saya rasa performanya agak kurang ya di Tecno Pova 6 Pro. Mungkin masih harus update software lagi sih, teman-teman. Soalnya ini kan masih baru banget ya smartphone-nya. Selanjutnya, game yang keempat adalah Modern Warship. Di sini saya set di settingan low dengan target di 120 fps supaya lebih lancar. Untuk gameplay ini sudah mantap karena memang untuk FPS-nya beneran bisa tembus sampai di 120 fps. Walaupun untuk performanya tentu tidak bisa stabil di 120 fps. Hanya saja overall saya rasa gameplaynya sudah cukup lancar. Sesekali kejadian ya untuk frame drop, tapi ini tidak sampai mengganggu. Rata-rata FPS yang dapat adalah 57,7 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lagi-lagi naik turun. Bahkan bisa drop sampai di kisaran 20-an fps. Cuma selama rata-ratanya masih di atas 30 fps, saya rasa gameplaynya masih aman. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain Modern Warship sekitar 15 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ada di 40-an fps, teman-teman. Mudah kemana? 20 fps. Ledakan mantap dari udara. Kita masuk ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di lowest 60 fps. Untuk gameplay saya rasa ini masih cukup nyaman untuk dimainkan. Jadi sudah cukup lancar, intensitas patah-patah masih terasa, dan performanya saya rasa masih kurang powerful di smartphone ini.
untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 37 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lumayan naik turun, itu sudah wajar. Cuma yang disayangkan adalah rata-rata FPS-nya yang tidak tembus di 40 FPS. Yang dimana sudah banyak smartphone di kelas harganya atau bahkan di bawahnya yang sudah tembus 40 FPS. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 18 menit, baterainya berkurang sebesar 6%. Ya, sekarang kita bermain Genshin Impact yang dimana ini kita di lowest 60 fps. Dan ini kita jalan-jalan di map biasa aja, FPS-nya udah di bawah 40 ya teman-teman. Jadi kok performanya agak kurang. Coba kita cek lagi. Ya, sudah mode performance. Dan kalau kita lawan musuh pastinya bakal lebih drop lagi. Coba saja. Lagi ada banyak musuh nih teman-teman. Kita lihat bagaimana dengan performanya. Oke, ada di 20-an. Oh. Ya, ada di 30-an. 30 kecil ya teman-teman. Oh. Oh. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Tecno Pova 6 Pro? Ya, saya rasa untuk performa dari smartphone ini masih kurang powerful. Bahkan masih di bawah beberapa smartphone kompetitor yang menggunakan chipset Helio G99. Walaupun sudah ditenagai Dimensity 6080 plus RAM 12GB sekalipun, ternyata performa dari smartphone ini masih kurang maksimal. Sangat terlihat ya saat bermain eFootball ataupun Genshin Impact. Semoga ke depan performanya bisa ditingkatkan melalui update software. Sehingga next kalau kita versuskan performanya dengan Pova 6 yang basic, sepertinya bakalan seru. Oke, cukup sekian gaming test dari Tecno Pova 6 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.